Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sipap Adilah. Saya dari kelas A. Saya akan kembali menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Teknologi Kosmetika. Dan berikut adalah pertanyaan dari nomor 1A. Saya akan menjawab soal nomor 1A, yaitu uji kosmetik dan uji stabilitas dari kosmetik meliputi apa saja. Jadi, pada uji kosmetik meliputi satu, yaitu pengujian zat kosmetik yang dapat dilakukan uji klinis dan uji praklinis dengan uji in vivo. Selanjutnya, nomor 2 ada pengujian praklinis, meliputi animal testing atau percobaan pada hewan, yaitu penelitian dengan menggunakan satwa sebagai objek penderita. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan animal testing, seperti animal eksperimental, animal research, atau penelitian pada hewan, dan in vivo testing. Semua istilah tersebut mengacu pada penggunaan satwa dalam proses penelitian. Animal testing mayoritas bertujuan untuk menguji produk terkait kesehatan, pangan, dan kosmetik. Kemudian ada nomor 2, clinical testing atau disebut pengujian klinis, meliputi ethical of human testing atau yang dinamakan dengan etika pengujian pada manusia, adalah penelitian dengan mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian. Harus berdasarkan hasil laboratorium hewan percobaan dan atas dasar persetujuan dari sukarelawan sehat, dengan harus mengikuti kode etik pengujian. Selanjutnya ada protokol uji keamanan, meliputi uji iritasi, yaitu uji kepekaan kulit yang dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan uji pada kulit normal manusia dengan tujuan untuk mengetahui apakah sediaan tersebut dapat menimbulkan iritasi pada kulit atau tidak. Kemudian uji kepekaan atau disebut PET test adalah tes kepekaan kulit terhadap produk seperti skincare atau kosmetik di bagian tubuh atau kulit tertentu demi mengetahui reaksi kulit terhadap produk tersebut. Kemudian ada uji fototoksisitas, merupakan uji praklinik yang bertujuan mengukur derajat efek toksik suatu produk. Selanjutnya ada uji fotoalergi. Jadi dengan mengoleskan pada punggung atau tangan, tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi reaksi alergi pada kulit dengan ditandai iritasi yang menggunakan bekas luka yang mudah terlihat. Kemudian ada keamanan dalam uji penggunaan adalah untuk menguji keamanan dan kualitas kosmetik. Selanjutnya ada paparan sistemik, yaitu suatu paparan berupa merkuri pada pekerja yang dapat diserap dalam tubuh secara sistemik. Kemudian ada pengujian mikroba, adalah salah satu parameter syarat produk bakteri yang ditetapkan sesuai metode analisis. Metode ini dilakukan dengan menggunakan uji ALT atau yang disebut dengan angka lempeng total. Tujuannya untuk menentukan nilai ALT pada kosmetik pelembab kulit. Dan yang kelima ada mendefinisikan klaim produk meliputi, yaitu uji klaim. Dan uji ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Produsen sudah harus melakukan tes dermatologi untuk
pembuktian. Dan ada kemasan dan label dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai apakah sebuah produk sudah sesuai kebutuhan atau tidaknya. Kemudian nomor 6, program uji produk meliputi evaluasi sistem pengiriman baru, uji klinis dari sistem pengiriman baru, dan uji keamanan sistem pengiriman baru. Nomor 7, ada pengawasan pasca pemasaran, merupakan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat dan menjamin produk pasca pemasaran dan mendeteksi dini produk palsu, ilegal, atau tidak terdaftar. Kemudian ada pada pengujian stabilitas atau stability testing meliputi stabilitas uji dari produk kosmetik meliputi pengujian pada satu, yaitu pengujian zat kosmetik pada sediaan solid, semi-solid, liquid, dan gas. Yang kedua, ada pengujian produk kosmetik itu bergantung pada bentuk sediaan, termasuk uji kemasan aktif yang akan dipasarkan. Kemudian pengujian stabilitas pada kosmetik meliputi secara fisika, yaitu perubahan fisik sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetik, dan secara kimia dan lingkungan, yaitu ada pH, suhu, RH, reaksi kimia, hidrolisis, oksidasi, dan oksidasi. Kemudian ada biologis, terdiri dari cemaran mikroorganisme, pengaruh enzim atau hormon, dan protokol uji stabilitas merujuk kepada ASEAN Cosmetic Document dan CKB ASEAN. Kemudian ada ICH, International Conference of Harmonization, USA, Eropa, Japan, dan WHO. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 1B. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1B. Jadi pertanyaannya adalah uji mikrobiologi pada kosmetik dan uji mikrobiologi apa saja. Jadi pada mikrobiologi kosmetik biasanya menggunakan pengawet, karena pengawet adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada suatu media. Biasanya berupa air. Hal itu untuk menjamin produk tidak terkontaminasi atau dekomposisi oleh mikroorganisme. Selanjutnya, mikroba dalam produk dapat menyebabkan infeksi, perubahan warna, gas, dan pembentukan bau. Kemudian, sebuah kontaminan khas kosmetik termasuk Enterobakteri spp, Klebsiella spp, Serratia spp, Pseudomonas spp, dan itu adalah bakteri-bakteri yang mengkontaminasi kosmetik. Kemudian pada uji mikrobiologi atau mikrobiologi testing, yaitu ada metode, khasiat, pengawet, dan prosedur umumnya adalah CTFA, kosmetik, Taletry, and Fragrance Association, dan USP method. Jadi tes untuk faktor mempengaruhi kemanjuran pengawet dengan persiapan dan penanganan inokulum
juga kondisi pemulihan dan masalah pelapisan. Selanjutnya ada pertimbangan umum untuk memutuskan produk awet, yaitu dengan interaksi pengawet, aktivitas air, dan berisi pertimbangan. Selanjutnya ada tes kandungan mikroba dengan prosedur umum, tes USP, tes paket uji lingkungan, dan pemantauan serta identifikasi mikroba. Dan selanjutnya saya akan menjawab nomor 2A. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2A, yaitu kosmetika dekoratif adalah sediaan yang hanya digunakan pada permukaan untuk merias atau menutup kekurangan pada kulit atau rambut dan juga kuku, sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta meningkatkan efek psikologi. Tujuan dari produk kosmetika dekoratif ini adalah memperbaiki penampilan, memberikan warna, menyeimbangkan warna kulit, menyembunyikan penampilan, dan juga sebagai perlindungan. Dalam kosmetika dekoratif, peranan yang sangat besar yaitu zat pewarna, yaitu ada pewarna aditif. Pewarna aditif ini adalah warna yang larut dalam media di mana mereka gunakan. Dan ada pigmen aditif, yaitu warna yang tidak larut dalam media di mana mereka menggunakan. Dan juga ada kosmetika dekoratif atau perias yang dipelajari meliputi pada rambut, yaitu pewarna rambut, melambai permanen, meluruskan, dan gaya. Pada wajah ada alas bedak, dan perona pipi atau pemerah pipi. Pada mata ada maskara, eyeshadow, dan eyeliner. Pada bibir ada lipstick, lip gloss, dan lip liner. Pada kuku ada pewarna kuku dan kuku buatan atau kuku tiruan. Dan selanjutnya saya akan menjawab nomor 2B. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B, yaitu rias kuku terdiri dari pewarna kuku. Adalah vernis yang digunakan pada kuku tangan atau kuku kaki untuk menghias, memperindah, dan melindungi lempeng kuku. Contohnya seperti kuteks atau cat kuku dan juga pacar kuku. Yang kedua ada kuku buatan atau kuku tiruan yang disebut juga kuku palsu. Kuku palsu ini juga dikenal dengan kuku artifisial. Ini merupakan teknik memanjangkan kuku dengan berbagai bahan seperti gel akrilik atau seal, dan kuku tiruan dapat menutupi kuku asli yang sudah rusak. Digunakan untuk mempercantik dan memperindah kuku yang sudah rusak. Dan berikut saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A melalui gambar ilustrasi. Dan berikut adalah gambar ilustrasi yang akan saya bahas. Saya akan menjawab nomor 3A melalui gambar ilustrasi dengan pertanyaan, keringat merupakan cairan yang disekresikan oleh kelenjar apokrin dan ekrin. Jelaskan perbedaan karakter kelenjar dan kelenjar keringat yang dikeluarkan. Jadi, kelenjar keringat dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu
kelenjar keringat ekrin dan apokrin. Karakter kelenjar apokrin terdapat pada daerah tubuh tertentu, mempunyai keringat yang lebih sedikit daripada kelenjar ekrin. Sekretnya kental, keluar melalui folikel rambut. Kelenjar apokrin ini mempunyai dua bagian, yaitu sekretorik dan saluran keluar. Bagian sekretorik yaitu kelenjar tubular berkelok-kelok dan sel-sel kubis adalah kolumnar rendah. Sedangkan bagian saluran keluar memiliki 3 bagian, yaitu berjalan lurus, sel kubis mempunyai 2 lapis, dan bisa bermuara pada bagian atas folikel rambut. Untuk keringat yang dikeluarkannya, kadang-kadang sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar keringat apokrin ini tidak seperti yang dipikirkan banyak orang, jadi tidak berbau, dan bau yang tidak sedap merupakan ciri khas perkembangan bakteri di wilayah tersebut. Nah, sekarang kita ke bagian karakter keringat ekrin. Jadi, karakter keringat ekrin ini mempunyai sel melokrin, asinus bersifat tubular, dan mempunyai bagian sekretorius, mempunyai 3 jenis sel, yaitu sel myoepitel, sel gelap, dan sel jenis saluran keluar. Dan kadang-kadang kelenjar ekrin mulai berkeringat secara berlebihan dalam kondisi yang disebut hiperhidrosis. Dalam kasus ini terjadi peningkatan keringat yang berlebihan, terutama di bagian kaki, tangan, wajah, dan ketiak, yang menyebabkan rasa malu yang cukup besar pada bagian pasien. Tadi adalah cuplikan dari ilustrasi gambar nomor 3A. Selanjutnya saya akan membahas soal 3B, dan berikut adalah pertanyaannya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B, yaitu mengapa bau keringat menjadi tidak enak. Kemudian jelaskan mekanisme kerjanya. Jadi hal itu disebabkan saat berkeringat, bakteri memecah protein di dalam keringat menjadi asam. Jadi bukan karena bakterinya yang menghasilkan bau, namun bakterinya yang memecah protein di dalam keringat, yang pada akhirnya dapat membuat badan kita menjadi bau. Selanjutnya, bau badan itu bisa timbul lewat mekanisme sederhana. Jadi bakteri dapat menghasilkan enzim yang kemudian menempel pada senyawa tidak berbau yang berasal dari kelenjar berada di kulit. Dapat menghasilkan keringat dan membuka ke folikel rambut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3C. Pertanyaan 3C ini saya akan membahas dengan gambar ilustrasi, dan berikut adalah gambar ilustrasinya. Jadi saya akan menjawab nomor 3C melalui gambar ilustrasi. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme kerja antara sediaan deodoran dan antiperspiran dalam mengatasi kondisi bau badan? Jadi pengertiannya, deodoran adalah zat yang diterapkan pada tubuh untuk mencegah bau badan yang disebabkan oleh pemecahan bakteri dari keringat di ketiak, kaki, dan area lain dari tubuh. Kemudian, deodoran ini mempunyai mekanisme. Deodoran dapat membunuh bakteri dan mengandung parfum. Karena itu mampu menutupi bau yang diproduksi dan berfungsi untuk mengontrol bau badan, tetapi
mengontrol produksi keringat. Kemudian ada antiperspiran. Antiperspiran adalah zat kimia yang dapat mengurangi produksi keringat. Zat ini banyak ditemukan dalam bentuk pewangi ketiak. Antiperspiran mempunyai mekanisme dengan mengurangi produksi keringat dari kulit dengan memasang pori-pori kulit dengan senyawa aluminium. Dengan demikian, keduanya bisa mencegah perkembangan bakteri yang mencapai ketiak dan memiliki fungsi utama yaitu untuk mengontrol dan mencegah produksi keringat berlebih dalam tubuh. Dan itulah cuplikan sekilas dari soal nomor 3C. Kurang lebih itu adalah cuplikan gambar dari penjelasan soal nomor 3C, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan atas kekurangan selama saya mengerjakan jawaban dari pertanyaan, saya minta maaf. Dan cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.